Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek dulu Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya Mas, ada BH-nya Mas Bahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya dan malam hari ini saya ditemani sama Mas Bahul seperti biasa. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang semangat dikit dong, Mbak. Iya Mas, Mas Ahmad. saya pusing Mas Bahul soalnya tadi perjalanan ke sini jalannya susah ya Mas ya? Susah, Mbak. Iya. Licin lagi. Licin, iya. Mas Bahul, ini kita udah 2 kali penulisan di tempat ini sama malam hari ini ya Mas. Betul, Jadi Mbak. sebelumnya kita pernah penulisan di sini dan saya kembali lagi Mbak. karena biarin aja Mas. Itu ada burung yang mungkin lagi makan sesuatu ya Mas ya. Tapi ini kayak suara ketek loh, Mbak. Iya. Kerak. Pas Mas, persis Mas. Ini Mas Bahul masih ingat tempatnya Mas? Masih, Mbak. Masih ya. Dan waktu itu saya di sini tuh yang kena apa ya Mas ya? Itu sebutin tetek. Iya. Mbak. Payudaranya ya Mas ya, Iya, Mbak. yang dipegang sama kuntilanak ya Mas. Dan di sini saya bilang waktu sama Mas Bahul waktu kita pulang penulisan dari sini, itu ada satu lagi kuntilanak kembarannya Mas Bahul. Jadi ada 2 Mas Dia di punya tempat kembaran, ini. Mbak. Iya, di tempat ini ada 2 kuntilanaknya dan saya pernah bilang waktu itu kalau tempat ini pernah maksudnya sering dijadikan untuk kayak hal-hal yang musrik ya Mas ya. Dan Mbak. banyak sekali sajian-sajian yang ada di tempat ini, bahkan ada satu pohon kelapa yang sering diambil untuk sesajen ya Mas ya. Sesajen, Iya, betul, jadi Mbak. kuntilanaknya sebenarnya ada 2 teman-teman dan saya di sini udah dibekali doa oleh Mbak Sangit. Jadi saya di sini insya Allah aman dan saya mau mencari kuntilanak yang satunya lagi ya Mas Bahul. Dan Iya, Mbak. nanti kita soalnya di sini tuh ada cerita ya Mas Bahul. Nah, di sebelah sana ada sungai Iya, Mbak. agak lumayan jauh di bawah pohon bambu Mas. Pohon bambu ya, Mbak. Iya, itu bawahnya sungai, pohon bambu itu di atas. Nah, di situ Mas setiap kalau ada orang nyuci baju itu pasti bajunya ada yang hilang Mas, gitu. Ada yang hilang. Bajunya ada yang hilang, iya. Itu baju yang dipakai atau yang dicuci, Mbak? Baju yang dicuci Mas Bahul, padahal nggak ada yang hanyut Mas. Pasti ada yang hilang gitu. Nggak ada orang, nggak ada siapapun intinya ya Mas ya, tapi ada yang hilang Mas. Dan nanti ini saya akan cari kuntilanak yang saya bilang tadi Mas Bahul, kita masuk ke dalam seperti biasa dan buat Mas Bahul tetap bantu saya dengan doa dan Mas Bahul kalau ada apa-apa di belakang kamera bilang aja ke saya ya Mas ya. Siap, Mbak. Iya. Tapi Mbak Fani juga jangan lupa berdoa ya, Mbak. Terus Iya. minta izin, Mbak. Iya Mas Biar pasti. nggak kayak kemarin lah. Ya ini kita mobilnya nggak jauh ya teman-teman. Enggak, Mbak. Soalnya takut terjadi apa-apa ya Mas ya. Betul, Kita Mbak. masuk sini aja Mas. Izin dulu, Mbak. Kita izin di sini aja ya Mas Bahul. Iya, Mbak. Tapi nanti kita jalannya jangan ambil yang kayak waktu itu ya Mas ya. Kita beda ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, ada suara, Mbak. Gimana, Mbak? Nggak apa-apa Mas. Tapi di sini kita nggak boleh lama-lama karena yang tadi saya bilang di sungai itu ada kayak ikan Mas. Iya. Dia kayak ikan yang zaman purba itu Mas Bahul. Dia ikannya emas, ikannya warnanya emas. Ikan zaman purba itu sangat besar sekali di bawah gorong-gorong yang ada di bawah batu Mas Bahul. Itu ikan beneran. Ikan atau beneran. jadi-jadian, Mbak? Ikan beneran, Beneran. tapi zaman purba Mas Bahul ya saya nggak tahu itu entah ada hubungannya dengan hal mistis atau enggak. Intinya kita kalau nggak lama-lama pergi dari sini kita bakalan nggak selamat Mas Bahul. Karena tempatnya sangat luas sekali Mas di cek kanan kiri. Kita jauh dari jangkauan warga juga. Kita hanya Jauh ini, berdua Mbak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi waktu itu besar dulu ya, Mbak Fani. Iya, Jadinya Bismillahirrahmanirrahim. katanya bukan dipegang. Iya Mas. Punten assalamualaikum. Oh tuh Astagfirullahaladzim. ada suara toke teman-teman ketika saya mengulurkan salam ya Mas. Iya, Mbak. Nih salah satu pertanda kedatangan makhluk gaib itu bisa aja ditandai oleh suara toke ya Mas atau lolongan anjing teman-teman. Buat kalian yang ada di rumah kalian harus pahami 2 hal ini ya teman-teman.
Kalau kalian nggak percaya, kalian buka aja di internet ya teman-teman, itu pasti ada mitosnya seperti itu. Kalian percaya atau enggak itu kembali ke kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Mas Bahul. Terdengar kayak ada hembusan angin tapi di sebelah sana aja Mas, nggak nyampe ke sini. Dengar suara angin ya. Sih, Mbak. Dengar ya. Ini ada sesuatu yang datang Mas Bahul, tapi Yang di bawah itu tenang aja ya, Mbak. iya, tapi nggak sampai sini angin teman-teman. Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Kenapa, Mbak? Dengar kayak ada suara kuda berjalan Mas, tek tek yang Kayak dokar itu Mas. delman, Mbak. Iya delman. Dengar teman-teman. Ya emang di sini jalan ya Mas ya. Kita kan naruh mobilnya di situ ya Mas. Astagfirullahaladzim. Kayak kereta kencana, Mbak. Ini. Allah Akbar. Benar Mas, saya tak melihat suasana seperti yang di situ seperti apa aslinya ya Mas ya. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Sebenarnya di sini ada kerajaan gaibnya Mas, tapi di ujung sana ada satu gunung dan bawahnya tuh kerajaan gaib. Mungkin ini suara kereta yang punya ratunya ya Mas ya. Stop berarti, Mbak. Dengar suaranya Mas Bahul? Astagfirullahaladzim. Kita harus hati-hati Mas Bahul. Ini ada kerjaan gaibnya, Mbak. Iya, saya takut kita kebawa ke alam lain ya Mas ya. Keluar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pohon kelapanya masih ada ya Mas ya. Iya Mas, betul sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Benar, Mbak. Ada delman nggak, Mbak? Terdengar suara perempuan ketawa Mas Bahul. Dengar nggak Mas Bahul? Dengar, Mbak, ini Tapi pelan suaranya ya. suaranya pelan tapi bikin bulu-bulunya saya itu Astagfirullahaladzim. Kamu jangan bersembunyi, saya tahu keberadaan kamu ada di sekitar sini. Kalau kamu mau keluar silakan keluar, tapi tolong jangan mengganggu. Di mana Mas Bahul? Suaranya Mas. Ini suaranya pelan banget ya Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Keluar. Ini ada sesuatu yang nggak beres Mas Bahul. Baris gimana, Pak? Ada sesuatu yang nggak beres ini. Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Kenapa, Mbak? Ini kita memang sudah diintai sama prajurit-prajurit yang ada di kerajaan gaibnya Mas Bahul. Kita memang nggak boleh lama-lama Mas. Ini sungai yang ada di sana dengan kerajaan gaibnya itu kayak bersatu gitu loh Mas. Satu, Mbak. Kayak bersatu. Jadi kalau mereka mau minum terus mau bersihin apa gitu, dia larinya ke air sungai yang di bawah rindangnya pohon bambu yang ada di sana Mas. Berarti berhubungan ya, Mbak? Iya, ada hubungannya Mas. Jadi kita memang di sini benar-benar dikepung sama makhluk-makhluk gaib. Bahkan ini kerajaan zaman dulu pun masih ada di tempat ini teman-teman. Makanya kita jauh dari jangkauan warga karena warga juga jarang melewati tempat ini Mas. Tuh, lihat sepertinya kotor banget ya Mas ya. Maksudnya, Mbak. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sungainya di situ ya, Mbak? Soalnya di sana Mas, Di mana, Mbak? di sana. Sana. Iya. Kelihatan nggak Mas? Saya coba lihat. Kelihatan Gelap nggak? banget, Atau kita mau ke sana Mas? Tapi rimbun banget ya Mas Baul. betul, Mbak. Atau gini aja Mas Baul, untuk menyingkat waktu karena kita di sini nggak boleh lama-lama, kita melakukan pemanggilan aja ya Mas Baul teman-teman. Yaudah ya, Mbak. Kita lewat jalan ini aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bahul bantu doa ya Mas Bahul. Teman-teman ada di rumah. Bentar Mas Bahul. Punten ini saya minta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain, Mbak? Ini saya disuruh membaca langit Mas Bahul untuk nanti ketika pemanggilan ini sambil dibacain doa terus supaya kita di sini nggak terjadi apa-apa Mas Bahul. Oh, buat jaga-jaga ya, Mbak? Iya. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudkan wujud aslimu. Aku tahu di tempat kamu, jumlah kamu di sini sangat banyak. Makhluk-makhluk seperti kamu pun rata-rata menempati tempat ini. Aku tahu kamu gak jauh dari sini. Silahkan tampakkan wujud kamu. Apapun bentukmu, keluar sekarang. Mas Bahul.
Angin Mas Baul sedikit Mas Baul. Mbak, Mas Baul. hebat ini, Mbak. Iya Mas. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kamu jangan bersembunyi, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Baul. Dari dari sebelah sini Mas Baul. Sini Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kamu? Kalau kamu masih mau bersembunyi, nggak mau menampakkan diri kamu di depan saya dan teman-teman saya yang ada di rumah, saya akan bakar tempat kamu. Mau wujud? Astagfirullahaladzim Mas Baul. Mas, depan Mas. Rambutnya panjang banget Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas Baul. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Baul, rambutnya Mas Baul, zoom Mas Baul. Astagfirullah, panjang banget rambutnya Mas Baul. Ternyata kamu yang saya cari. Mas Baul, ini hubungannya lebih ke sungai yang ada ikan purbanya, bukan yang ada di kerajaan Mas. Jadi sering banyaknya pakaian yang hilang tanpa hanyut sebenarnya dicuri sama sosok ini, dan hanya bagian pakaian tertentu Mas. Saya coba tanyakan Mas Baul. Curi buat sampingnya, Mbak. Iya Mas, saya tanya lewat sini aja Mas Baul, sini aja. Mbak. Banyaknya warga yang nyuci di sungai itu, dan saking banyaknya pakaian yang hilang ataupun hanyut, kamu yang ambil. Ya benar Mas Baul, itu nggak hanyut Mas, memang sengaja dia usil untuk mengambil, dan dia hanya mengambil pakaian dalam wanita, yaitu di bagian BH-nya Mas Baul yang diambil. Astagfirullahaladzim. Caranya, Mbak. Dia tuh iseng untuk nyuri BH dan sering dia pakai atau dikoleksi Mas Baul. Dia pakai. Iya. Astagfirullahaladzim. Orang kok bisa betul Nih. Ini ada hubungannya dengan masa lalunya Mas Baul. Punten. Iya. Kenapa? Kenapa kamu ngambilnya BH, bukan baju, rok, celana, atau celana dalam? Bukan begitu Mas Baul? Kenapa kamu ambilnya BH? Astagfirullahaladzim Mas Baul. Ternyata dulu sewaktu dia sekolah, dia dibully Mas. Dia dibully karena payudaranya kecil. Jadi dia itu depresi, stres, waktu sekolah bunuh diri digantung ke pintu sekolahan. Dia bunuh diri, terus makanya dia tuh ambil BH Mas Baul. Jadi BH kan kalau ditumpuk-tumpuk kan jadi besar Mas, payudaranya kan kelihatan besar kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dia ini depresi, stres, bunuh diri karena dia dibully payudaranya kecil. Terus sekarang dia pakai baya yang banyak itu biar gede Mbak kelihatannya, Mbak. Iya, ini saya mau ngecek, tapi sebelum saya cek, saya tanya namanya dulu teman-teman. Punya nama atau jelas punya nama ya Mas ya? Masih ingat nama? Nggak mau nyebutin Mas Baul? Aku, Mbak. Nggak tahu ini Mas. Astagfirullahaladzim. Nggak usah ngeliatin saya. Kalau kamu mau usil, mau jel ke saya, berarti siap, tempat ini akan saya bakar. Kamu dan teman-temanmu berarti akan hangus. Bukan seperti itu Mas Baul? Jadi Mbak takutnya ntar biasanya bapaknya dicuri loh. Enggak Mas, tenang aja Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek dulu Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya Mas, ada BH-nya Mas Baul. Berarti banyak sekali BH yang kamu curi, kamu pakai, kamu koleksi, kamu gangguin orang yang lagi di sungai. Astagfirullah Mas Baul. Sepertinya kita tarik BH-nya Tarik, Mbak. biar dia marah, kita kasih dia pelajaran, terus kita pindahin sosok ini ke tempat yang lebih baik lagi Mas Baul. Bukan saya hilangkan ya teman-teman, ini sosok akan saya pindahkan, pindah ya teman-teman, bukan saya hilangkan. Soalnya sosok ini hanya mengganggu di bagian orang yang lagi nyuci Mas Baul. Ini serius banget nih, tarik. Iya, saya akan tarik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini yang dinamakan penarikan payudara kutang kuntilanak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nih,
Ini bagian payudaranya ya. Payudaranya ya teman-teman ya. Kelihatan Mas Baul? Kelihatan Mas? Saya tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi Mas, zoom Mas bagian payudaranya Mas nih. Nih. Kelihatan Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Aduh. Allahu Akbar. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Mas Baul. Ini Mas. Astagfirullahaladzim. Udah rusak banget Mas Baul. Bodol banget Mas. Itu beneran, Mbak. Ya beneran lah Mas lah, masa aku nipu nih Mas. Tuh. Tadi itu, Mbak. Ini enggak ada loh, Mbak. Lah namanya setan. Tuh Mas. Ora usah nangis. Aku bisa beliin kamu lebih mahal dari ini, lebih bagus dari ini ya Mas Baul. Asal dia nggak nyuri Mas Baul. Ingat sama aja nyuri ya Mas. Iya sih, Mbak. Ini lihat apa yang terjadi. Ini akan saya bawa pulang, akan saya jadikan koleksi. Mas Baul. Serius, Mbak? Serius. Kok dipakai apa nih? Enggak, buat kamu aja. Ini enggak bakal saya kasihkan ke kamu lagi. Saya akan kasih pelajaran buat kamu supaya kamu enggak gangguin orang yang ada di sungai. Dan setelah ini kamu saya pindahkan ke tempat belakang rumah mbah saya. Itu ada teman kamu di sana. Oke? Mantap. Manut. Ya, Dari mau, Mbak. mau Mas. Daripada kamu saya musnahkan dari tempat ini, lebih baik kamu saya pindahkan, tapi kamu masih bisa berkeliaran. Tapi asal jangan jahil, jangan ganggu, jangan mencuri. Oke, mantap. Gerimis Mas Bahul. Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Cepat. Nggak ikut? Saya bakar tempat ini. Kamu sama teman-temanmu akan hangus. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mas. Astagfirullahaladzim. Udah Mas. Dia udah mau ngikut ke kita Mas. Dia ini wujudnya berganti seperti asap. Kita turun Mas. Kita turun dulu ke sini Mas. Ini sangat rumput. Sosok berubah menjadi seperti asap. Dia akan ikut ke kita teman-teman. Awas, Cek, Mbak, Mas. itu kelapanya, Mbak, takut jatuh, Mbak. Iya. Cek Mas, cek lagi Mas. Ada Mas Baul? Betul, Mbak. Udah hilang ya. Dia udah berubah menjadi asap. Dan insya Allah dia akan mengikuti kita sampai saya pindahkan ke rumah mbah saya teman-teman. Ini payudara itu kutang, Mbak. kutangnya Mas. Maksud saya tuh. Kotor banget, Mbak. Ya Mas, nih udah kayak gini teman-teman. Rusak lagi, Ini Mbak. tadi karena saya tarik jadi putus teman-teman. Saya baru tahu, Mbak, itu kunti bisa pakai BH, Mbak. Nah dia itu masa lalunya depresi, stres karena dibully payudaranya itu kecil. Oh, tepos. Gitu, tepos. Jadi dia itu nyuri payudara, jadi nyuri kutang maksudnya dipakai biar payudaranya itu kelihatan lebih munyuk ke depan teman-teman. Jadi seperti itu. Ini tadi saya bercanda ya, bukan buat koleksi. Ini saya simpan di rumah. Saya takutnya nanti terjadi apa-apa kalau saya buang di sini ya Mas ya. Oke, jadi alhamdulillah perusahaan hari ini berjalan dengan lancar ya Mas ya. Dan kita berhasil, ternyata sosok ini adalah yang mengganggu di sungai ikan purba itu ya Mas ya. Dan alhamdulillah sosok manut nanti udah mau saya pindahkan dan ini saya bawa pulang. Astagfirullahaladzim, Mbak, ada suara, Mbak. Suara apa sih? Itu teman-temannya kali, Mbak. Masuk ke kamera nggak Mas? Suaranya? Punya suara kayak kecil banget sih, Mbak. Kecil banget ya? Oke. Buat teman-teman dari rumah mungkin pulsa malam hari ini saya tutup dulu karena ini banyak sekali suara. Saya takutnya nanti penunggu tempat ini malah marah ke saya ya Mas ya, karena satu sosok udah saya hilangin. Buat Mas boleh mau disampaikan? Mbak, yang Cukup penting ya? jangan suka nyuri BH. Oke. Gak malu banget sih. Jangan BH, jangan tanah dalam ya teman-teman ya. Intinya nggak boleh mencuri apapun ya. Oke. Buat teman-teman yang ada di rumah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu. Saya Fani Ramadhani dan Mas Bol pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. BH-nya dipakai Iya. aja, Mbak. Ih, moh Mas.